Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Tuhan. Saya berharap kita semua sehat dalam menjalankan segala aktivitas kita di sepanjang satu hari. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, kita mau berdoa, menyerahkan segala aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk ketua kelas, silakan bikin doa. Kita menggeledah sama hari ini, ada banyak kita berdua. Marilah kita berdua kita masing-masing. Berdua dimulai. Dua selesai. Terima kasih. Masih dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Sekretaris Juni, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya kembali mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, jika tidak ada keperluan yang penting, tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan kelas. Yang kedua, pada saat proses pembelajaran berlangsung, diharapkan semua kita yang ada di ruangan ini sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pembelajaran kita. Baik, ada yang ingat apa materi pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Satu orang dulu, siapa? Siapa yang bisa? Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ketahanan pangan, industri dan energi. Ketahanan pangan, industri dan energi. Ya, itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Bahkan yang sudah kalian bahas bersama dalam diskusi kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian minggu yang lalu. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah bersama-sama mendiskusikan masalah yang ada di LKPD terkait materi ketahanan pangan, energi, dan juga industri, maka hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik, untuk menghemat waktu
supaya masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Terlebih dahulu kalian bentuk kembali kelompok sesuai dengan kelompoknya minggu yang lalu. Baik, waktu dan tempat saya berikan untuk membuat kelompoknya. Silakan bentuk kelompok dengan tertib dan tenang. Masing-masing sudah ada di kelompoknya. Supaya saya membagikan LKPD hasil diskusi kalian minggu yang lalu. Kan saya yang pegang ya. Baik, LKPD sudah ada di tangan kalian, di kelompoknya masing-masing. Mekanisme penilaian yang saya akan lakukan, yang pertama adalah penilaian individu, yang kedua adalah penilaian kelompok. Penilaian kelompok akan saya nilai itu pada saat presentasi. Untuk nanti penilaian kelompok. Penilaian individu juga akan saya laksanakan. Namun sebelumnya, tolong disepakati, saya kasih 1 menit masing-masing kelompok menyepakati siapa yang akan bertugas dalam presentasi, siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi notulen, siapa yang akan menjadi penanya atau yang akan menjawab apabila ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya kasih waktu 1 menit untuk menentukan siapa yang akan laksanakan tugas-tugas tersebut. Silakan.
Sudah ditentukan? Sudah, Bu. Baik. Pelaksanaannya seperti ini. Masing-masing yang presentasi itu kelompoknya berdiri di tempatnya saja. Ya, berdiri di kelompoknya saja. Dari tempat duduk kelompoknya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Mungkin bisa ya? Oke. Baik. Untuk kesempatan pertama, saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri di tempat saja. Oke, supaya tidak membelakangi teman, mungkin bisa merapat ke dinding, Jonathan dan juga Clover. Kok Clover, bongong. Maaf. Kita orang dulu. Silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Agak semangat. Kenapa lemas? Masih pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dina Nalur. Nama saya Dika Saputra. Nama saya Pridana Baren. Saya Jonas Kumbolo. Nama saya Muhammad Dika. Volume suaranya agak dikencangin ya, supaya semua kami mendengar. Untuk yang presentasi juga yang lain nanti begitu ya, suaranya volumenya dikencangin. Berpikir kritis, tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan industri dan energi, analisis hasil-hasil komponen apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Hasil analisis, pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah dari bahan baku lama. Mari berliterasi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang atau dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya, produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen setempat. Karena itu, produk ini sering menggunakan nama daerah seperti gudeg Jogja, Tegal Garut, Jenang Kudus, Beras Cianjur, dan sebagainya. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disisir oleh Pusat Ketersediaan dan Kekayaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012 menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, alasan tepung dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun banyak beberapa jenis pangan sumber karbohidrat yang saja dikenal secara luas dan dimanfaatkan dan dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalak, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum. Ketahanan pangan menurut Wahid 2014 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dalam aplikasinya belum banyak menggunakan pangan lokal sebagai bahan pangan, melainkan berfokus pada pangan nasional yang pada karakternya tiap daerah berbeda. Sumber daya lokal termasuk di dalamnya dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, sumber daya saing sebagai indikator ketahanan pangan. Di samping itu juga akan melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literasi di atas. Apa saja jenis produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan. Jenis pangan sumber daya karbohidrat saja dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalak, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum. Analisis apa saja terdapat yang dianggap berdasarkan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif,
dan berdaya saing sebagaimana indikator tekanan pangan. Samping itu juga akan melahirkan sistem pangan yang tidak sehat. Persebaran potensi perkenalan untuk ketahanan pangan Indonesia. Nama ternak kambing. Daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung. Yang kedua sapi. Daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Yang ketiga itik. Daerah persebaran Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang keempat kelinci. Daerah persebaran Sumatera Utara. Yang kelima ayam. Daerah persebaran Jawa Barat, Timur, dan Tengah. Yang keenam domba. Daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 7. Kuda. Daerah persebaran Sumba, Sumbawa, Timur. Yang ke-8 puyuh. Daerah persebaran Papua, Sulawesi Tengah. Yang ke-9 kerbau. Daerah persebaran Jawa, Sumatera, dan Aceh. Yang ke-10 merpati. Daerah persebaran Sumatera Utara, Jawa Barat, inilah hasil analisis kami tentang persebaran peta tentang persebaran ternakan di Indonesia. Demikian hasil kami. Jika ada yang bertanya, Ya. Saya dari kelompok 6 yang bertanya, apa saja komponen yang harus dipenuhi untuk ketahanan pangan? baiklah, dengan saya Aisha akan menjawab pertanyaan. Kondisi yang terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dan ketersediaan dari tersedianya pangan cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kita tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktivitas terjaga. Pertanyaannya tadi apa? Oh, apa saja komponen yang harus dipenuhi untuk ketahanan pangan ya? Komponen yang ditanya. Oke, silakan Jonathan memperbaiki jawaban kelompoknya. Terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan. 4 komponen itu adalah cakupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas atau keamanan pangan. Oke, iya itu jawabannya ya. Ada berapa komponennya? 4. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ini ya yang ada di Infokus, yang merupakan 4 komponen untuk terpenuhinya kondisi ketahanan pangan. Ada lagi? Iya. Bu. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelum ke kelompok berikutnya, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, perkenalkan nama saya Yesus Mora. Perkenalkan nama saya Stakson Didongan. Perkenalkan nama saya Usun Sigalinggi. Nama saya Titas Mambi. Saya juga Sinta. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan, industri, dan energi, analisis hasil perkembangan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. 1 tebu, 2 minyak, 3 karet, 4 kelapa, 5 kelapa sawit, 6 tebu, 7 kopi, 8 teh, 9 cengkeh.
Mari berkreasi. Panggang lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan konsumsi suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumsi lokal pula. Sehingga produk pangan lokal ini berkaitan dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini seringkali menggunakan nama daerah seperti Kude, Jogja, Sodor Garut, Jenang Kudus, Keras Cianjur, dan sebagainya. Atau Haryadi 2010. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disisir oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan atau 2012 Pangan atau 2012 menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies. Oke, boleh diganti, silakan. Darsono, silakan. Tanaman biji-bijian umbi-umbian sagu penghasil tepung dan tidak sebagai sumber karbohidrat. Namun hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saya dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk konsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum. Tanaman pangan menurut pangan telah Mei 2014 dalam kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga dan tercermin dari persediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aplikasinya banyak mendukung pangan lokal. Bagi pangan pokok meningkat berfokus pada pangan nasional yang pada praktiknya tiap daerah berbeda. Sumber daya lokal termasuk di dalam pangan lokal erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangannya dikembangkan dengan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal, menciptakan kemandirian pangan, dan selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, berdaya saing. Bagaimana indikator tanaman pangan? Samping itu juga akan melahirkan sistem dengan fondasi kokoh. Dengan demikian, ketahanan yang perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil grafik. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Apa saja produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawab. Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tepung, dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun, hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan lainnya. Analisis apa saja manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal? Jawab. Akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Di samping itu juga akan melahirkan pangan dengan kondisi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan. Pengamatan gambar dibaca. Pertama, halaman sebelumnya. Pengamatan gambar. Berdasarkan gambar di atas, tentang persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan Indonesia. Nama ternak, sapi, kuda, kerbau, sapi, kambing, Nama ternak langsung ke daerah persebaran. Nama ternak, daerah persebaran, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sumatera Utara, Sumatera Barat. 2. Tungau, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Barat. 3. Sapi, Boyolali, Madura, Bali, Sumbawa, Betawi. 4. Kambing, daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. 5. Domba, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itik, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 7. Ayam, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Daerah Tengah. persebaran 8. Burung puyuh, daerah persebaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat. 9. Merpati, daerah persebaran Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan. 10. Kelinci, daerah persebaran Sumatera Utara, Banten, Riau, Maluku Utara. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif berdasarkan dan di atas sebuah data persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Petunjuk. Petunjuk bola simbol untuk mewakili setiap jenis peternakan, misalnya D sama dengan kuda, AB sama dengan kerbau, SB sama dengan sapi, DG sama dengan kambing, DB sama dengan domba, IT sama dengan itik, AY sama dengan ayam, B sama dengan puyuh, FB sama dengan merpati, KL sama dengan kelinci. Inilah peta hasil diskusi kami di persebaran wilayah peternakan di Indonesia. Demikian hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Jelaskan yang dimaksud lahan sawah dan juga pembagiannya. Baiklah, teman saya Yusul akan menjawab pertanyaan dari saudara Marco. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh kemasan saluran air yang biasanya ditanami dari sawah. Lahan sawah terdiri dari 1. Sawah irigasi, yakni sawah yang airnya disuplai dari irigasi. B. Lahan sawah tanah hujan, yakni sawah yang bergantung pada air hujan. C. Sawah pasang surut adalah sawah yang pengairannya bergantung pada sungai yang dipengaruhi oleh air laut. D. Sawah debak adalah sawah yang berada di kiri dan kanan sungai yang biasanya ditanami berbagai macam tanaman padi. Sawah jenis ini jarang dikembangkan karena mengingat resiko yang sangat besar terhadap banjir. E. Konter dan sawah lainnya, yakni lahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut. Apakah saudara Marco menerima jawaban? Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan tutup. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Yuk kita SDG sebentar. Silakan berdiri, cari pasangannya. Oke. Vicky. Mama. Oke. Silakan ambil pasangannya. Gak apa-apa keluar dari kelompoknya, yuk. Silakan. Baik. Masih ingat permainan hijau hitam? Hijau hitam itu. Oke. Silakan tentukan siapa yang menang. Berhadapan-hadapan. Jonathan siapa? Oh, Jonathan. Jonathan belum ada temannya. Lope tidak ada teman. Oh, biar nggak jauh-jauh, biarin aja Renaldi ke Jonathan. Aku yang akan Lope. Iya, oke. Sudah?
kita siapa yang ucap? Lampu merah. Sudah? Baik. Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Juri ke arah sini. Juri bergeser. Yang tidak ada teman. Sudah ditentukan? Hijau dan hitam. Sudah? Konsentrasi. Ada yang belum hadapan-hadapan? Tolong, agak keluar aja banget biar gak sempit. Iya, sama kelompok juga iya. Biasa, sudah siap? Oke. Konsentrasi. Hijau. Kakinya tolong diturunkan kakinya tolong diturunkan. Oke, itu tadi masih pemanasan, masih belum loading kayaknya. Ini butuhkan konsentrasi. Sudah bisa tadi. Jawabannya apa, Mas? Kenapa Mas jawabannya lain? Berarti dia tidak konsentrasi. Konsentrasi. Gini tangannya. Tangannya lupa ya. Sekali lagi. Tap. Jangan pelit ngasih tangan. Nah, kalau kamu konsentrasi. Konsentrasi kamu kan pasti benar. Sekali lagi ya. Sudah ada hadapan? Sudah ada hadapan? Konsentrasi. Hadapan loh. Tangannya loh. Konsentrasi. Hijau. Oke. Siapa yang menang? Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah ada peringatan ya? Baik, sekarang kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya minggu yang lalu. Silakan waktunya kesempatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi minggu lalu. Perkenalkan nama saya Mahdi Coba Torok. Perkenalkan nama saya Marjis Kombi. Saya Rokas Bimomo. Berpikir kritis, tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kita ini. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan dan energi, analisis hasil-hasil perkebunan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Hasil analisis: 1. Kelapa sawit, 2. Tempe, 3. tebu, 4. teh, 5. Tembakau, 6. kopi, 7. kelapa, 8. pala, 9. vanili, 10. kari, 11. Ciklat. Ya nggak apa-apa lah, kan 10 itu kan 10 juga. Mari berinteraksi. Pertama-tama merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi
berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau satu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula, sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini seringkali menggunakan nama daerah seperti Guden, Jogja, Dodol, Garut, Jinabelum, Rasio, dan sebagainya atau dari 2010. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang diisir oleh Pusat Kementerian dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012 menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman bijian, ubi-ubian, sagu, penghasil tebu, dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun, hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi garam, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh jenis tertentu. Ketahanan pangan menurut WAHI 2012 adalah kondisi terpedaya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun bentuknya, aman, merata, dan menunggu pangan lokal dengan pokok menjadi berfokus pada pangan nasional yang berkarakter tiap daerah berbeda. Sumber daya lokal termasuk di dalamnya pangan lokal erat, kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya asing. Sebagaimana indikator ketahanan pangan, di samping itu juga akan melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang terdapatkan dari literasi di atas. Apa saja jenis pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawab: 1 padi, 2 jagung, 3 ubi garam, 4 sagu, 5 biji-bijian, 6 ubi-ubian. Analisis apa saja manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Manfaat ketahanan pangan: 1. Menciptakan kemandirian pangan, 2. Melahirkan individu yang sehat, 3. Berdaya saing, 4. Melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Berdasarkan gambar data, buatlah tabel persebaran potensi peternakan ketahanan pangan Indonesia. Ternak, gula, daerah persebaran yaitu dari Jawa Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Selatan. 2. Kerbau, daerah persebaran Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 3. Sapi, daerah persebaran Sumatera Barat, Boyolali, dan Madura. 4. Kambing, daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. 5. Domba, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Jawa Tengah Timur. 6. Itik, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 7. Ayam, daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 8. Puyuh, daerah persebaran Sumatera Barat dan Papua. 9. Merpati, daerah persebaran Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan. 10. Kerinci, daerah persebaran Sumatera Utara, Banten, Maluku Utara. Berpikir kreatif, berdasarkan peta di atas, betulah peta persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Petunjuk, buatlah simbol untuk mewakili setiap jenis peternakan. Misalnya, kuda disingkat dengan KD, kerbau disingkat dengan KB, sapi disingkat dengan KB SP, kambing disingkat dengan KD, domba disingkat dengan DP, itik disingkat dengan IT, ayam disingkat dengan AY, puyuh disingkat dengan PY, merpati disingkat dengan MP, dan kelinci disingkat dengan KN. Inilah peta persebaran peternakan di Indonesia. Arahkan ke sini biar teman-teman yang lihat. Jika ada teman kami yang ingin melengkapi atau memberikan pertanyaan, kami silakan dengan hormat.
Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya, jelaskan jenis-jenis perikanan budidaya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Jonathan Simbol. Perikanan budidaya dapat merupakan atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya kerambak, budidaya jaring api, dan budidaya sawah. Jenis produksi budidaya laut antara lain produksi laut, mutiara, kerapu, kerang hijau, dan ikan bandeng. Udang jenis produksi ikan budidaya kolam antara lain lele, gurame. Nilai jenis komoditas budidaya keramba antara lain ikan emas, lawes, dan jenis komoditas budidaya jaring apung antara lain nila, lele, dan paku. Dan jenis produksi budidaya sawah adalah bandeng, udang, dan tawes. Apakah saudara bilang ada menjadi jawaban kami? Ya, saya terima jawabannya. Apakah masih ada teman kami yang ingin bertanya atau menanggapi? Masih ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 3? Jauh. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Oke, dan terima kasih atas kelompok. Oke. Kami aplaus bagi kelompok 3. Aku yang meriam sekali lagi aplaus untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 4. Waktu dan tempat silakan dipresentasikan hasil diskusinya minggu lalu. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan nama saya Jody Westawang. Kenalkan nama saya Paris Muhammad. Perkenalkan nama saya Lukis Lagerian. Perkenalkan nama saya Menjadi Serigan. Nama saya Lukis Lagerian. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan industri dan energi, analisis hasil-hasil perkebunan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Hasil analisis: 1. Kelapa sawit, 2. cengkeh, 3. tebu, 4. teh, 5. tembakau, 6. kopi, 7. kelapa, 8. pala, 9. vanili, 10. karet, 11. lada, 12. coklat. Mari berdiskusi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan berkonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal setempat. Karena itu, produk ini seringkali menggunakan nama daerah seperti gudeg, Jogja, dodol Garut, jenang kudus, beras cancur, dan sebagainya, atau Haryadi 2010. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disetir oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012 menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tebu, dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk konsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, jalar, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum. Ketahanan pangan menurut Wahid 2014 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari terjadinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dalam aplikasinya belum banyak mendukung pangan lokal sebagai pangan pokok, melainkan berfokus pada pangan nasional yang pada praktiknya di tiap daerah berbeda. Sumber daya lokal termasuk di dalamnya pangan lokal erat kaitnya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu sehat, aktif, dan berdaya saing pangan. Fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapat dari literatur di atas. Apa saja jenis produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawab: padi, jagung, kayu, bicara, sagu, dan lainnya. Analisis apa saja
manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Sumber daya lokal akan menciptakan 1. Kemandirian pangan, 2. Melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing yang sebagainya indikator ketahanan pangan. 3. Melahirkan sistem pangan dan fondasi yang kokoh. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Nomor 1, nama ternak. Udah, daerah persebaran Sumba, Sumbawa, Timur, Sumatera Utara, Tapanuli, Sulawesi Selatan. Yang kedua, nama ternak kerbau, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumba, Sumut, Aceh. Nama ternak yang ketiga, sapi, daerah persebarannya terdapat di Lembah, Bali, Sumba, Sumbawa, Mentawai, dan Kalbar. Yang kelima, nama ternaknya kambing, daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Yang keenam, nama ternaknya domba, daerah persebaran Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa. Nama ternak yang ketujuh yaitu itik, daerah persebarannya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah. Yang kedelapan, nama ternaknya ayam, daerah persebarannya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang kedelapan, yang kesembilan, puyuh, daerah persebarannya terdapat di Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang ke-10, nama ternaknya merpati, daerah persebarannya Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan. Berikutnya nama ternaknya kelinci, daerah persebarannya yaitu Sumatera Utara, Banten, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara. Berpikir kreatif. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Petunjuk, buatlah simbol untuk mewakili setiap jenis peternakan. Misalnya, kuda disingkat dengan KD, kerbau disingkat dengan KB, sapi disingkat dengan PS, kambing disingkat dengan KG, domba disingkat dengan DB, itik disingkat IT, ayam disingkat dengan AE, puyuh disingkat dengan PY, merpati disingkat dengan MP, kelinci disingkat dengan KN. Inilah hasil diskusi. Inilah peta dari persebaran peternakan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman kami yang bertanya, kami sediakan tempat untuk bertanya. Ada David kelompok 2 kayaknya yang mau bertanya. Oke, boleh ada ke sini apa? Fani, ke samping Robert. Perkenalkan, nama saya David Sporang, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba jelaskan penggolongan hewan ternak dalam kegiatan peternakan. Oke, pertanyaan dari saudara David akan menjawab teman kami yaitu Manuel. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara David, yaitu jelaskan penggolongan hewan ternak dalam kegiatan peternakan. Penggolongan hewan ternak dalam kegiatan peternakan terlain peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar adalah peternakan yang memelihara hewan yang berukuran besar, misalnya kerbau, kuda, dan sapi. B. Peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil merupakan peternakan yang memelihara hewan berukuran kecil, misalnya kambing dan domba. C. Unggas. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila. D. Aneka ternak. Aneka ternak adalah jenis ternak yang belum didomestasi dan diharapkan sebagai penghasil bahan dengan protein tinggi. Apakah saudara dapat menerimanya? Saya menerima.
Apakah teman kami ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Iya, presentasi berikutnya kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil diskusi minggu lalu, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu saya bernama Junior Jessica Silaban. Saya bernama Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video yang sudah kalian amati sebelumnya. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan, industri dan energi, analisis hasil-hasil perkebunan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Hasil analisis. Adapun hasil-hasil perkebunan yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan yaitu kelapa sawit, cengkeh, tebu, teh, tembakau, kopi, kelapa, pala, vanili, karet, lada dan coklat. Mari berliterasi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini seringkali menggunakan nama daerah seperti gudeg, Jogja, dodol Garut, jenang kudus, beras Cianjur, dan sebagainya atau hari-hari 2010. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disetir oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bahan Ketahanan Pangan 2012 menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tepung dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, kayu, bijala, sagu dan lainnya. Bahkan beberapa jenis pangan tersebut tergantikan oleh beras dan gandum. Ketahanan pangan menurut Wahid 2014 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dalam aplikasinya belum kembali mendukung pangan lokal sebagai pangan pokok, melainkan berfokus pada pangan nasional yang pada praktiknya tiap-tiap daerah berbeda. Sumber daya lokal termasuk di dalamnya pangan lokal erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan, yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Di samping itu, juga akan melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Apa saja jenis produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawabannya, ada beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, kayu, jalan, sagu, kayu dan lainnya. Dan ada beberapa jenis pangan tersebut telah diganti oleh beras dan gandum. Analisis apa saja manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Yang pertama, menciptakan kemandirian pangan. Yang kedua, melahirkan individu yang sehat, aktif dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Dan yang ketiga, melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Pengamatan gambar. Berdasarkan gambar di atas, buatlah tabel persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, nama ternak kuda, daerah persebaran Aceh, Sumatera Utara, Bali, Jambi, Riau, Banten. Yang kedua, kerbau, daerah persebaran Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Jawa Barat. Yang ketiga, sapi, daerah persebaran Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Bali. Yang keempat, kambing, daerah persebaran Aceh, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Papua, dan Lampung. Yang kelima, domba, daerah persebaran Banten, Bengkulu, Maluku, Gorontalo, dan Papua Barat. Yang keenam, itik, daerah persebaran Bengkulu, Riau, Maluku, Banten, Papua Barat, dan Bali. Yang ketujuh, ayam, daerah persebaran Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat. Yang kedelapan, puyuh, daerah persebaran Aceh, Riau, Bangka Belitung, NTB, dan Papua. Yang kesembilan, merpati, daerah persebaran Jambi, Jawa Timur, Maluku Utara, Gorontalo, dan Banten. Dan yang ke-10 ialah kelinci, daerah persebaran Lampung, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua, dan Riau. Berpikir kreatif. Berdasarkan label di atas, buatlah peta persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Ketujuh, buatlah simbol untuk mewakili setiap jenis peternakan, misalnya kuda disingkat dengan KD, kerbau disingkat dengan KB, sapi disingkat dengan SP, kambing disingkat dengan KG, domba disingkat dengan DB, itik disingkat dengan IT, ayam disingkat dengan AY, puyuh disingkat dengan PY, merpati disingkat dengan MP, serta kelinci disingkat dengan KM. Inilah peta persebaran peternakan dan ketahanan pangan. Jika ada teman kami yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan komoditas perkebunan dan persebarannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Nizam. Adapun jenis komoditas sebagai berikut. 1. Kelapa sawit, daerah persebarannya Sumatera dan Kalimantan. 2. Cukup, daerah persebarannya Maluku dan Sulawesi. 3. Tebu, daerah persebarannya Jawa Timur dan Jawa Tengah. 4. Teh, Jawa Barat dan Sumatera Aceh. 5. Bambu, daerah persebarannya Sumatera Utara dan Jawa Tengah. 6. Kopi, daerah persebarannya Aceh dan Lampung. 7. Kelapa, daerah persebarannya Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. 8. Pala, daerah persebarannya Maluku dan Bengkulu. 9. Vanili, daerah persebarannya Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. 10. Karet, daerah persebarannya Sumatera dan Jawa. 11. Lada, daerah persebarannya Maluku dan Nusa Tenggara Barat. 12. Coklat, daerah persebarannya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Apakah saudari Dida dapat memberikan jawaban dari kami? Oke, buat teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya minggu lalu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, boleh mungkin merapat ke sini biar semua melihat. Kiki. Nggak usah ditutup-tutup. Jangan menyangga, biar bagus kelihatan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri bernama Rosti Mare. Saya bernama Riko. Ketahanan pangan, industri dan energi. Berpikir kritis. Setelah memperhatikan video mengenai ketahanan pangan, industri dan energi, analisis hasil perkebunan apa saja yang memiliki potensi untuk ketahanan pangan. Yang pertama, tebu, yang kedua pinang, ketiga karet, keempat kelapa sawit, kelima teh, keenam kelapa, ketujuh coki, kedelapan coklat, kesembilan lada, ke-10 pala dan ke-11 tembakau. Mari berliterasi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya, produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal.
teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Samping itu, produk lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula. Sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini sering menggunakan nama daerah seperti gudeg Jogja, dodol Garut, jenang kudus, beras Cianjur, dan sebagainya. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disitir oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tepung, dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun, hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan lainnya. Bahkan beberapa jenis intensif pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum. Ketahanan pangan menurut Wahid adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dalam aplikasinya belum banyak mendukung pangan lokal seperti pangan pokok, melainkan berfokus pada pangan nasional. Pangan lokal erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal akan menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya akan melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Samping itu, juga akan melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Dengan demikian, ketahanan pangan perlu didukung dengan fondasi kemandirian pangan. Analisis hasil literasi. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari literatur di atas. Apa saja jenis produk pangan lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan? Jawab. Produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal dan berkaitan erat dengan budaya lokal, dan seringkali menggunakan nama daerah seperti gudeg Jogja, dodol Garut, jenang kudus, beras Cianjur, dan lain sebagainya. Analisis apa saja manfaat yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal. Yang dapat dirasakan apabila ketahanan pangan dikembangkan berdasarkan sumber daya lokal adalah menciptakan kemandirian pangan yang selanjutnya melahirkan individu yang sehat, aktif, dan berdaya saing sebagaimana indikator ketahanan pangan. Juga akan melahirkan sistem pangan dengan fondasi yang kokoh. Lanjut. Berdasarkan gambar di atas, buatlah persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Nama ternak 1. Kerbau, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nomor 2. Kuda, daerah persebaran Sumbawa, Timur, Sumatera Utara, Tapanuli. 3. Sapi, daerah persebaran Lembang, Batu Semarang, Boyolali, Madura. 4. Kambing, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat. 5. Domba, daerah persebaran Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. 6. Ayam, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 7. Itik, daerah persebaran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 8. Kelinci, daerah persebaran Sumatera Utara, Banten, Kepulauan Riau, Maluku Utara. 9. Puyuh, daerah persebaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 10. Merpati, daerah persebaran Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Berpikir kreatif. Berdasarkan tema di atas, buatlah peta persebaran potensi peternakan untuk ketahanan pangan dengan menggunakan peta yang sudah tersedia di bawah ini. Petunjuk. Buatlah simbol mewakili setiap jenis peternakan, misalkan PD, kuda, KB, kerbau, SP, sapi, toge, kambing, JW, domba, itik, ayam, BI, puyuh, umpe, merpati, kayan, kelinci. Inilah peta hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Sudarya. Saya dari kelompok pertanian. Jelaskan daerah persebaran hasil pertanian. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lutfi Sudarya. Jelaskan daerah persebaran hasil pertanian. Persebaran hasil pertanian
1. Padi atau beras. Daerah penghasil padi atau beras antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara Barat. 2. Jagung. Daerah penghasil jagung antara lain Jawa Tengah atau Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur atau Bisuki, Madura, serta Sulawesi atau Minahasa dan sekitar Danau Tempe. 3. Ubi kayu atau singkong. Daerah penghasil singkong adalah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah atau Wonogiri, dan Yogyakarta atau Wonosari. 4. Kedelai. Daerah penghasil kedelai adalah Jawa Tengah atau Kedu, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, Rembang atau dari Yogyakarta, Jawa Timur atau Jember. 5. Kacang tanah. Daerah penghasil kacang tanah ialah Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah atau Surakarta, Semarang, Jepara, Rembang, Pati, Jawa Barat atau Cirebon, Priangan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Sekian jawaban yang bisa kami sampaikan. Apakah saudara Lutfi menerimanya? Ya, saya menerima. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang mau bertanya untuk kelompoknya? Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Demikianlah diskusi kami. Terima kasih. Beri aplaus ke kelompok. Baik, terima kasih untuk presentasi masing-masing daripada kelompok. Terima kasih untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian minggu lalu hari ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait materi yang sudah kalian diskusikan bersama, yaitu tentang ketahanan pangan di Indonesia. Jadi saya hanya mau memberikan penguatan di mana kesimpulan daripada materi yang sudah kalian diskusikan itu yaitu tentang sumber daya alam yang akan dimanfaatkan sebagai penopang ketahanan pangan. Ada 4 potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan di negara kita. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Untuk pertanian, hasil-hasil daripada pertanian yang dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan itu diantaranya ada padi, singkong, jagung, kentang, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan untuk perkebunan, ada banyak komoditas perkebunan di Indonesia yang bisa menopang sebagai ketahanan pangan. Di antaranya ada kelapa sawit, kelapa, teh, kopi, cengkeh, tembakau, coklat atau kakao, dan lain sebagainya. Untuk perikanan, di mana ada 2 sumber perikanan, budidaya dan perikanan tangkap. Untuk perikanan tangkap, Indonesia kaya dan luas akan sumber daya kelautannya. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Sumber daya ikan tangkapnya itu sangat besar. Bahkan juga untuk perikanan budidaya juga dikembangkan karena Indonesia juga memiliki perairan air tawar yang luas juga. Dan yang keempat, peternakan. Untuk peternakan ini itu dibagi menjadi ternak besar, ternak kecil,
ternak unggas dan aneka ternak. Itu juga merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan di negara. Baik, oleh karena itu, karena proses pembelajaran, diskusi, presentasi sudah selesai, maka siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang bisa didapat dari hasil presentasi kalian masing-masing tadi, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Apa kesimpulan yang bisa didapat dari materi yang sudah kalian bahas bersama minggu lalu di LKPD? Ada yang bisa? Oke, ada Rolastri. Untuk potensi sumber daya alam ketahanan pangan harus dikembangkan baik di bidang pertanian, perkebunan agar ketahanan pangan di negara kita terjaga dan terpenuhi. Agar ketahanan pangan di negara kita terpenuhi. Oke, tadi Rolastri menyebutkan hanya 2, bukan hanya 2 aja ya, bukan hanya pertanian dan perkebunan, tapi juga perikanan dan juga peternakan. Jadi keempat itu harus dimanfaatkan. Oke, boleh diperbaiki sekali lagi, Rolastri. Kesimpulannya, Potensi sumber daya alam untuk ketahanan harus dikembangkan ketahanan pangan. ketahanan pangan Iya. harus dikembangkan baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan agar ketahanan pangan di negara kita terjaga dan terpenuhi. Jadi sumber daya alam yang 4 itu harus dikembangkan. Tujuannya untuk mempertahankan ketahanan pangan di negara kita. Ya, baiklah, itu saya rasa. Berikutnya, karena kalian sudah menyelesaikan materi kita hari ini, presentasi dari materi ketahanan pangan, energi, dan industri, maka saatnya sekarang melakukan evaluasi. Saya akan memberikan kuis. Baik, sebelum saya memberikan kuis terkait materi yang sudah kalian selesaikan, silakan bukunya ditutup, LKPD-nya disatukan lagi, nanti diserahkan ke saya. Sudah bisa saya bagi? Jangan lupa tulis nama. Silakan tulis namanya. Sudah? Silakan kerjakan kuis yang ada di tangan kalian. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang.
Evaluasinya ke depan. Rosna. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, Bu. Mari ke posisinya. Ya. Jadi karena materi kita sudah selesai untuk hari ini, saya mau mengingatkan untuk pertemuan berikutnya. Materi kita berikutnya yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Jadi materi kita berikutnya itu masih tetap tentang potensi sumber daya, ya, ketahanan pangan, tetapi potensi-potensi yang menopang sebagai bahan baku industri. Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, hari ini saya mau berpesan terkait materi pelajaran yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang ketahanan pangan. Begitu banyaknya sumber daya yang bisa menopang atau yang bisa menjadi penguat ketahanan pangan di negara kita ini. Maka mari kita manfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk memperkuat ketahanan pangan di kita masing-masing, di keluarga terutama. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Yang pastinya harus memenuhi standar gizi yang aman. Baik, itu saja saya kira pesan yang bisa saya sampaikan. Ingat untuk pertemuan berikutnya. Kalau begitu, sebelumnya saya mau melakukan refleksi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Hasil diskusi, presentasi, kerjasama dengan teman kelompoknya. Bagaimana? Apa penilaian kalian dengan proses pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa senang? Apakah, Bu, ini temanku satu kelompok, kerjanya cuma cakap-cakap atau seperti apa? Atau tentu kedepannya seperti apa?
yang bisa kita buat agar pembelajaran di ruangan kita ini bisa menyenangkan bagi kalian. Karena belajar itu harus menyenangkan. Kalau bosan nanti membosankan, jadi siswanya pada Ngantuk. tidak fokus belajar. Oke? Apa refleksi? Refleksi untuk hari ini, kegiatan pembelajaran kita. Saya juga boleh. Kesimpulannya? Menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan ya? Masih semangat? Masih. Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita berpisah, ketua kelas, Marcel, silakan pimpin di dalam doa agar kita mengakhiri pembelajaran kita. Karena kecil menerima tempat ini pada hari ini, marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita masing-masing berdua dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk.